Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa lagi ya dengan Ustazah Ana. Kali ini kita akan belajar PAIT, yaitu tentang materi wudhu dan keutamaannya. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya anak-anak. Yang selanjutnya adalah air yang boleh digunakan untuk berwudhu. Kira-kira air apa saja ya yang bisa kita gunakan untuk berwudu? Yang pertama adalah air hujan ya. Jadi ketika di desa kita atau di rumah kita air pumpnya itu mati, kemudian kalian akan berwudu untuk sholat tapi tidak ada air. Tapi alhamdulillah tiba-tiba Allah menurunkan hujan. Nah, silahkan anak-anak berwudu menggunakan air hujan ya. Jadi air hujan itu boleh sekali untuk berwudu. Yang nomor 2 adalah air sumur. Siapa yang di rumah punya sumur ya? Air sumur tersebut juga boleh sekali untuk berwudu selain air pump ya. Biasanya kalau kita yang disalurkan ke rumah-rumah adalah air pump. Yang nomor 3, air terjun, laut atau sungai. Nah, ketika kita sedang berekreasi ya di air terjun misalkan, kemudian berekreasi di pantai atau sungai gitu ya, kemudian sudah waktunya untuk sholat tapi anak-anak bingung, Bu, Pak, terus kita wudhunya pakai apa gitu ya. Ternyata air terjun, air laut dan air sungai tersebut itu bisa kita gunakan untuk berwudhu ya, itu suci ya, suci dan mensucikan ya, bersih. Yang nomor 4, air dari lelehan salju atau es batu. Jadi misalkan ya itu tadi air pumpnya kita tuh mati ya, kemudian yang ada tuh hanya es batu yang ada di kulkas. Aduh, mau tidak mau pakai apa nih? Nggak ada yang bisa digunakan untuk berwudu. Akhirnya es yang ada di dalam kulkas tersebut kita keluarkan, kemudian dibiarkan meleleh. Nah, setelah menjadi air yang meleleh ya, tidak berupa es batu, silahkan anak-anak gunakan untuk berwudu seperti menggunakan air yang biasanya. Yang terakhir adalah air dari tangki besar atau kolam ya. Jadi ketika mati airnya, kemudian kita mempunyai tampungan air ya yang ada di rumah yang besar sekali, itu silakan anak-anak boleh menggunakan itu. Kemudian ketika itu juga tidak ada, kemudian ada kolam ya, silakan anak-anak juga boleh berwudu dengan menggunakan air kolam tersebut ya. Kemudian apa saja air yang tidak boleh digunakan untuk berwudu? Yang pertama, air yang tidak bersih atau ada najisnya. Misalkan lagi ya ini, bak kita itu besar sekali, baknya itu besar sekali. Kemudian anak-anak tuh punya ayam ya, ayamnya tuh terbang-terbang di dalam rumah. Kemudian ayamnya itu malah masuk ke dalam bak mandi kalian tanpa diketahui oleh semua anggota keluarga. Tiba-tiba ayamnya kan mati. Nah, selama beberapa hari akhirnya ayamnya kan mengeluarkan bau busuk. Nah, itu air yang ada di dalam bak itu tidak bisa kita gunakan untuk bersuci ya, atau untuk berwudu. Yang selanjutnya, air sari buah atau pohon. Misalkan apa Ustazah? Nah, air sari buah itu misalkan air kelapa. Air kelapa kan enak untuk diminum ya, jadi tidak boleh kita gunakan untuk berwudu, karena ketika kita gunakan untuk berwudu airnya kan otomatis langsung dibuang ya. Padahal yang namanya air kelapa itu kan enak, seger, manis ya. Jadi daripada mubazir, tidak boleh kita menggunakan air kelapa tersebut. Kemudian air jus ya juga tidak boleh kita gunakan untuk berwudu ya, karena itu bisa digunakan untuk minum. Lanjut ya, yang nomor 3, air yang telah berubah warna, rasa, dan bau dan menjadi pekat karena sesuatu telah direndam di dalamnya. Contohnya juga seperti tadi ya, misalkan ada ayam yang masuk ke dalam bak mandi bisa ya, kemudian sudah bau, warnanya juga sudah keruh ya, sudah tidak bening lagi. Misalkan ada kolamnya itu dimasuki ikannya banyak sekali ada di kolam mandi kita ya, kemudian ikannya pada mati, baunya sudah tidak enak, warnanya juga sudah keruh. Nah, itu juga tidak bisa digunakan untuk berwudu ya. Yang terakhir, air bekas wudu. Ini juga harus diperhatikan ya anak-anak, ketika kita sudah wudu
ya, melalui pancuran ya, melalui keran gitu ya. Kemudian air bekas wudhunya kan biasanya misalkan ada ember di bawahnya. Nah, misalkan seperti itu pasti akan menggenang di ember tersebut. Nah, air yang sudah kita gunakan kemudian sudah menggenang di ember di bawahnya kita, itu tidak boleh kita gunakan untuk berwudu lagi karena itu sudah tidak bersih atau sudah tidak suci. Anak-anak semuanya, hukum wudu adalah wajib dilakukan ketika kita hendak melakukan ibadah sholat dan tawaf ya. Jadi wudu itu wajib harus dilakukan terlebih dahulu ketika kita akan melaksanakan sholat ataupun tawaf. Tawaf adalah ibadah haji, yaitu mengelilingi Ka'bah. Jadi ketika kita mempunyai hadas kecil, misalkan habis BAK, habis BAB, kok kita langsung sholat, itu tidak boleh ya. Kita harus mensucikan badan kita dulu dengan berwudu. Untuk syarat wudu ada 5 ya, syarat-syarat wudu ada 5. Yang pertama adalah Islam ya. Jadi yang berwudu itu biasanya kan orang Islam ya. Berarti syarat yang pertama itu orang Islam. Syarat yang kedua adalah sudah balik. Bagi anak-anak kan masih belum balik ya, tidak apa-apa, anak-anak latihan dari sekarang. Walaupun belum balik, berarti harus latihan, tidak harus menunggu balik kemudian nanti aku wudunya kalau aku sudah balik saja. Nah, pembiasaan dari kecil supaya ketika besok sudah balik, anak-anak sudah terbiasa berwudu ketika hendak melakukan ibadah. Yang nomor 3, tidak berhadas besar ya. Contoh hadas besar yaitu haid ya, atau datang bulan. Yang nomor 4 adalah memakai air yang mutlak, suci dan mensucikannya. Air yang kita gunakan itu harus yang suci dan mensucikan ya. Yang nomor 5, tidak ada yang menghalanginya sampai ke kulit seperti tinta, cat dan lain-lain. Nah, misalkan kayak yang cewek-cewek nih, biasanya kan suka sekali ya kayak mengecat kuku kita. Nah, kalau materi atau bahan yang digunakan itu tebal, biasanya kan tebal ya. Nah, itu akhirnya air wudunya tuh tidak bisa meresap ke kuku kita. Jadi kalau misalkan mau mewarnai kuku itu, pewarnanya harus yang alami. Misalkan pakai henna boleh ya, pakai apa itu, warna-warna yang oren-oren pacar atau apa itu ya namanya ya. Nah, bunga yang ditumbuk sendiri gitu ya, kemudian dipakaikan di sini, itu insya Allah air wudunya tetap akan meresap ke dalam kulit atau kuku-kuku kita. Hal yang membatalkan wudu ya. Jadi setelah kita berwudu, kemudian kita melakukan beberapa atau salah satu dari ini, jadi anak-anak tuh harus berwudu lagi. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 pintu, yaitu kubul dan dubur, atau salah satu dari keduanya, baik berupa kotoran, air, kencing, ataupun angin dan yang lainnya. Maksudnya ketika anak-anak BAB ya, itu kan keluar dari aurat yang belakang ya. Kemudian BAK ya, atau pipis itu kan keluar dari aurat yang depan. Kemudian misalkan kentut juga keluar dari aurat yang belakang. Jadi ketika anak-anak sudah wudu, kemudian ada salah satunya itu entah itu pipis, BAB ataupun kentut, berarti anak-anak harus wudu lagi. Yang nomor 2, hilangnya akal atau gila, pingsan ataupun mabuk. Jadi ketika kita sudah wudu kemudian kita tiba-tiba pingsan ya, nah itu anak-anak harus berwudu lagi. Kemudian misalkan ada orang yang sudah wudu tapi kemudian dia mabuk gitu ya, dia harus wudu lagi karena sudah tidak suci gitu ya. Yang nomor 3, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya. Bukan mahram itu maksudnya yang boleh dinikahi. Misalkan anak-anak perempuan sama anak-anak laki-laki ya yang di sekolah gitu ya, sudah wudu, kalian tidak sengaja bersenggolan ya kulitnya, laki-laki sama perempuan itu, anak-anak berarti itu harus wudu lagi ya, karena itu sudah membatalkan wudu. Yang nomor 4 adalah menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan, baik milik sendiri, orang lain ya, atau orang lain.
baik anak-anak ataupun dewasa. Jadi ketika kita sudah berwudu, kita tidak boleh memegang aurat depan dan aurat belakang. Ya. Yang nomor 5, tidur, kecuali apabila tidurnya dengan duduk dan masih dalam keadaan semula. Nanti insya Allah akan Ustazah sertakan fotonya ya. Jadi ketika kita tidur ya, sesudah wudu kemudian kita tertidur langsung bobok gitu ya, kemudian kita bangun, nah itu harus wudu lagi. Kecuali kita tidurnya itu misalkan duduk ya, bersila seperti itu, seperti ini. Ketika habis sholat ya, bisa dikatakan sehabis zikir kemudian kalian ngantuk gitu ya, tapi posisinya masih seperti itu. Ketika kalian bangun itu insya Allah tidak usah wudhu lagi, karena posisinya tidak berubah dari awal. Kemudian keutamaan dari wudhu itu apa saja sih? Yang pertama, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan ya. Jadi ketika kita berwudhu semuanya dibasuh oleh kita semua, insya Allah Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil kita. Yang nomor 2, mengangkat derajat kita di akhirat kelak. Jadi orang yang selalu memanjangkan wudunya gitu ya. Jadi ketika batal langsung wudu ya, insya Allah akan diangkat derajatnya di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nomor 3, membasuh wajahnya, maka semua kesalahannya keluar dari wajahnya hingga ia bersih dari dosa-dosanya, yaitu hadis riwayat Malik. Jadi ketika kita berwudu ya, ketika kita mengusap muka kita ya, dosa-dosa kita itu keluar bersama dengan tetesan air wudu kita. Kemudian yang terakhir, manfaat wudu sebelum tidur. Nah, siapa yang sebelum tidur suka berwudu dulu? Ayo angkat tangan. Ya, alhamdulillah. Yang pertama manfaatnya, merilekskan otot-otot sebelum beristirahat. Badan tidak akan terasa capek. Jadi ketika kita mau tidur, mari luangkan waktu sebentar untuk berwudu. Jadi otot-otot kita, badan kita itu menjadi rileks atau lemes gitu ya. Badan kita juga tidak akan terasa capek karena sudah seger. Yang nomor 2, mencerahkan kulit wajah. Wudu dapat menghilangkan noda membana dalam kulit ya. Jadi insya Allah ketika kita sering berwudu, insya Allah kalau orang-orang Islam selalu berwudu ya, mukanya akan cerah ya, mukanya tidak akan terlihat kusam karena kita selalu membasuhnya, jadi bersahaya gitu ya. Yang terakhir, didoakan malaikat. Orang yang sering berwudu, orang yang melanggengkan wudu, orang yang memanjangkan wudunya akan didoakan oleh malaikat. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan tentang materi wudu dan keutamaannya. Mari kita sebagai orang Islam harus mengikuti tata cara aturan yang sudah Allah berikan. Ketika kita hendak melakukan ibadah ya, hendaknya kita berwudu terlebih dahulu ketika kita sudah mempunyai hadas kecil ya, seperti tadi misalkan pipis, BAB ataupun kentut, kita harus berwudu terlebih dahulu. Mungkin itu saja dari Ustazah Ana. Kalau banyak salah Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.